sehat walafiat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu, pada malam hari ini, selain kita silaturahmi, insya Allah kita juga akan membahas terkait teknis keberangkatan dan kepulangan umroh jamaah umroh kloter 502 Five Star Light dengan saya TL-nya Desianti. Next Pak. Sebelumnya saya izin menyampaikan tata tertib Zoom meeting. Waktu kita mulai pukul 19.00 sampai dengan selesai. Mohon Bapak Ibu bisa menyediakan juga alat tulis untuk mencatat jika memang diperlukan. Kemudian mohon Bapak Ibu untuk menonaktifkan mikrofonnya masing-masing dan mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera Bapak Ibu masing-masing supaya kita bisa lebih awal saling mengenal di antara muka-muka kita di kloter 502 ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan disampaikan dulu di kolom chat. Nanti akan insya Allah akan saya jawab di akhir sesi. Kemudian nanti juga bisa raise hand juga. Next Pak. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Maka perkenalkan saya tour leader dari Venture Travel. Insya Allah saya diamanahi oleh Venture Travel untuk mendampingi, membersamai Bapak Ibu semua dalam perjalanan ibadah umroh selama 9 hari nanti ya Bapak Ibu ya. Nama saya Desianti Heri Ahmad. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan panggilan Mbak Desi, Teh Desi, atau Desi sekalipun, silahkan senyamannya aja. Saya domisili di Depok, Bapak Ibu. Nomor HP saya silahkan ada di grup. Bapak Ibu silahkan menyimpan nomor HP saya, karena nanti insya Allah Bapak Ibu akan membutuhkan orang yang pertama Bapak Ibu akan hubungi jika ada apa-apa itu saya dengan Ustadz. Jadi silahkan di-save. Dan Bapak Ibu jika ada yang ingin silaturahmi lewat medsos silahkan di follow IG saya yaitu @desianti.ahmad. Next Pak. Bapak Ibu sebelum kita mulai saya ingin memastikan juga semua jamaah kloter 502 sudah mendapatkan perlengkapan jamaah ya Bapak Ibu. Ini di sebelah kiri ada gambar-gambarnya. Untuk poin 10, poin 13 dan poin 14 insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkannya saat di bandara. Jika Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan, perlengkapan selain nomor 10, 13, dan 14, silakan Bapak Ibu konfirmasi konsultannya masing-masing atau ke admin perlengkapan ya Bapak Ibu untuk didata dan nanti apakah diambil atau nanti dibawakan ke bandara. Jadi semuanya baik konfirmasi ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu saya sampaikan juga terkait koper bagasi. Koper yang digunakan wajib dari koper Venture yang kuning ini. Kenapa? Karena koper yang seragam ini memudahkan dari tim handling kami untuk di conveyor itu untuk diambil oleh tim handling. Jika Bapak Ibu ada yang berbeda kopernya, maka itu di luar dari tanggung jawab kami jika tim handling Jeddah itu tidak mem-pick up koper Bapak Ibu semua. Jadi untuk bagasi wajib menggunakan koper hitam, koper kuning Venture ya Bapak Ibu. Kemudian koper diberikan nama label sebagai ciri. Apakah itu Bapak mau pakai kain, pita, atau stiker muka Bapak itu boleh. Kemudian Bapak Ibu lebih baik digembok. Digembok itu nanti di antara slatingnya itu yang berbahan logam itu bisa digembok juga Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tidak boleh ada power bank di dalam koper besar ya. Kenapa Pak? Tidak boleh ada power bank di dalam koper besar. Kemudian barang berharga, benda runcing, benda tajam itu wajib di dalam koper besar Bapak Ibu. Barang berharga tidak boleh di dalam koper besar, tapi harus di dalam tas lempang Bapak Ibu. Barang berharga harus di dalam tas lempang yang warna hitam ini. Kemudian Bapak Ibu, bagasi koper itu akan diurus oleh tim handling dari mulai keberangkatan hingga kepulangan. Bapak Ibu
Ibu bisa bagasi itu Bapak Ibu nanti bertemunya pada saat di Hotel Mekah ya Bapak Ibu. Next Pak. Maaf Pak, next tolong. Bapak Ibu, untuk koper kabin, karena kita landing Jeddah dan langsung melaksanakan umroh, maka untuk Bapak-Bapak tolong diperhatikan, kain ihram, sabuk ihram, dan sendal wajib di dalam tas kabin, di dalam koper kabin yang kecil. Kemudian mukena ventur untuk ibu-ibu wajib di dalam koper kabin. Tapi untuk sarung tangan umroh, untuk ibu khusus, sarung tangan umroh boleh yang seperti ini, boleh juga headshot yang seperti ini, itu dimasukkan ke dalam tas lempang ya Bu ya, jangan sampai di koper kabin karena nanti pada saat di pesawat itu agak sulit untuk membuka koper gitu kalau semuanya membuka koper kabin. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bapak-bapak kan pakai pakaian ihram ya Pak ya, kalau untuk ibu-ibu untuk umroh hari pertama simpan di dalam kabin karena biasanya ada aja jamaah yang memang sampai Hotel Mekah itu ingin berganti pakaian untuk umrohnya karena keringatan atau terkena najis pakaiannya, nah, maka dipersilakan untuk berganti pakaian. Namun tolong dipastikan pakaiannya itu tidak wangi untuk ibu-ibu gitu. Jadi silahkan dipisahkan di koper kabin karena kalau di koper besar nanti proses check-in itu koper tidak langsung bisa kita bawa ke kamar masing-masing ya Bapak Ibu. Porter membutuhkan waktu untuk bisa menaruh di suatu lantai. Kemudian dokumen paspor, dompet, dan uang itu dibawa ke kabin. Maksudnya bukan di koper kabin, tapi di tas lempang yang kita bawa ke kabin. Obat pribadi, juga alat mandi, jaket, ini disimpan koper kabin, bawa seperlunya di tas lempang. Untuk cairan tidak boleh lebih dari 100 ml. Itu boleh ke kabin. Total, jadi Bapak Ibu kalau bawa minyak angin, parfum, itu di total semua tidak boleh 100 ml. Charger dan power bank maksimal 10.000 mAh ya Bapak Ibu. Itu dimasukkan ke dalam tas lempang, jangan ke koper kabin. Gitu kan. Kemudian Bapak Ibu, karena kita memakai Saudi Airlines, sesuai regulasi dari maskapai, di antaranya maskapai Saudi Airlines, Emirates, Etihad, Qatar, dan Oman, itu 50% dari total jamaah umroh, itu 50%-nya harus wajib masuk ke dalam bagasi. Maka dari itu, untuk yang bapak-bapak, karena kabinnya itu dipergunakan pada saat nanti mikot di atas pesawat untuk menaruh kain ihram, maka untuk kabin wanita itu masuk bagasi ya Bu, tolong dipersiapkan. Kabin wanita wajib masuk bagasi ini karena sesuai regulasi dari maskapai, terutama Saudi Airlines. Lalu bagaimana jika kita tidak mau masuk kabin, kabin tidak mau masuk ke bagasi? Jika memang di kabin itu kabin yang dibawa ke kabin itu, maksudnya koper kecil yang dibawa ke kabin itu terlalu banyak, maka Bapak Ibu nanti ketika di pintu pesawat mereka akan random mengambil koper kabin Bapak Ibu untuk tetap masuk bagasi. Jadi lebih baik di awal saja kita persiapkan, itu lebih aman karena kita dari awal itu dapat tag bagasi. Kalau dari awal masuk ke bagasi, tapi kalau di pintu pesawat nanti nggak ada tag bagasinya Bapak Ibu. Jadi tetap aja, kalaupun dipaksakan masuk ke kabin, tetap harus masuk ke bagasi pada saat di pintu pesawat. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu tolong dipersiapkan koper kecil untuk masuk ke bagasi, jangan sampai ada power bank. Next Pak. Bapak Ibu, sebelum berangkat ke Anara atau nanti kita meeting point kita di Terminal 3 itu, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mandi sunah ihram terlebih dahulu di rumah masing-masing dan melaksanakan sunah-sunah ihram. Untuk sunah-sunah ihram itu sudah saya share sebelumnya di dalam grup, silahkan dibaca kembali ya Bapak Ibu. Untuk mandi sunah ihram, insya Allah besok saya akan share juga untuk tata caranya. Itu di rumah masing-masing. Jadi kita sudah mandi sunah ihram dan melaksanakan sunah-sunah ihramnya di rumah masing-masing. Kita berkumpul pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 di lounge Hotel Anara, Terminal 3 Internasional Suta. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti diantar oleh keluarga, parkirnya di Terminal 3 Internasional ya Bapak Ibu, jangan di domestik. Nanti Bapak Ibu jalan kakinya cukup jauh kalau di domestik. Lalu nanti di Anara itu kita ngapain aja sih Bapak Ibu?
nanti di Anara itu Bapak Ibu akan diberikan pengarahan, pembagian dokumen, kemudian nanti ada pemilihan kepala rombongan juga. Bapak Ibu, di sini saya ingin menawarkan jika Bapak Ibu ada yang menginginkan pahala lebih, silahkan mengajukan menjadi kepala rombongan ke saya. Apa sih tugas kepala rombongan itu? Kepala rombongan itu bertugas selama di perjalanan saja, Bapak Ibu. Jadi kepala rombongan bertugas mengarahkan di barisan paling depan untuk mengarahkan jamaah misalkan dari pintu gate untuk ke gate boarding nomor sekian. Nah, untuk Bapak Karom atau Ibu Karom berada di paling depan. Karena saya harus selalu berada di paling belakang, Bapak Ibu. Untuk fungsinya, kenapa sih TL berada paling belakang? Karena TL itu berfungsi untuk memastikan jamaah tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlepas dari rombongan, karena nanti pasti ada saja di perjalanan pada saat menuju gate itu ada yang ke toilet, ada yang beli minum. Nah, itu fungsinya TL itu di belakang untuk menyisir jamaah. Tentunya kepala rombongan ini tetap koordinasi dengan saya ya, nanti untuk gate mana, di mananya tetap koordinasi di grup gitu Bapak Ibu. Kemudian dress code ini kita memakai batik hitam ventur ya Bapak Ibu, dan untuk ibu-ibunya memakai bergo hitam. Kemudian nanti ada pengumpulan tipping juga minimal Rp100.000 atau Rp25 per orang. Setelah itu kita akan melakukan profiling di counter check-in maskapai Saudi Airlines dan foto grup bersama. Di sini TL selalu berada paling belakang. Tadi saya sudah sampaikan di bandara Indonesia maupun di bandara Jeddah, TL harus selalu berada paling belakang ya Bapak Ibu. Jadi jangan kaget ketika nanti Bapak Ibu tidak menemui saya di barisan paling depan, karena hal ini juga krusial. Jika memang nanti ada jamaah yang terkendala di imigrasi itu, maka saya bisa membantu jamaah. Tetapi jika TL itu berada di paling depan, maka ketika ada jamaah di belakang yang terkendala imigrasi, maka di bandara itu tidak bisa mundur Bapak Ibu. Jadi nanti kepala rombongan akan di depan dan saya akan berada di paling belakang. Kemudian Bapak Ibu terkait kursi roda, kemarin saya sudah informasikan time limit untuk pendaftaran kursi roda itu hari Jumat, dan sudah saya daftarkan ada 1 orang yang membutuhkan kursi roda. Semoga tidak ada lagi ya Bapak Ibu, karena sekarang itu sangat ketat, harus didaftarkan jauh-jauh hari kepada pihak maskapai untuk kursi roda kursi roda pengganti di bandara. Next Pak. Bapak Ibu, kita akan terbang dengan maskapai Saudi Airlines. Untuk keberangkatan itu kode SV817 21 Januari dengan rute Cengkareng Jeddah pada pukul 10 pagi. Kita akan tiba pada pukul 16.00 atau jam 4 sore pukul Saudi ya Bapak Ibu. Kemudian pulangnya nanti tanggal 28 jam 6:30 waktu Saudi, dan tibanya tanggal 29 pukul 6:30 pagi landing. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan ini kita akan melewati beberapa waktu sholat. Untuk keberangkatannya itu, kita akan melewati waktu zuhur dan asar. Bapak Ibu silahkan istirahat dengan nyenyak, dengan tenang aja. Insya Allah jika waktunya tiba nanti waktu sholat zuhur atau asar, saya akan berkeliling untuk membangunkan Bapak Ibu, memberitahukan sudah memasuki waktu sholat. Kemudian, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan juga terkait niat umroh saat kita melintasi mikot. Karena kita dari arah selatan atau dari Indonesia, maka kita mikotnya pada saat melintasi daerah Yalamlam. Bapak Ibu, khusus untuk Bapak-bapak, 2 jam sebelum landing betul, akan saya informasikan untuk berganti pakaian ihram di musola pesawat. Di musola pesawat biasanya ada di paling belakang ya Pak. Nanti saya akan informasikan, Bapak-bapak silahkan bergantian untuk berganti kain ihram. Kemudian setelah ganti kain ihram, silahkan untuk berhati-hati jika ingin ke toilet, dijaga jangan sampai terkena najis. Kemudian celana dalamnya juga harus dicopot, jangan sampai lupa mencopot. Kemudian sendal yang memakai sepatu diganti juga dengan sendal. Kapan sih kita melintasi daerah Yalamlam? Biasanya Bapak Ibu, sepengalaman saya itu melintasi Yalamlam itu hanya beberapa menit, 15 menit sampai 20 menit sebelum landing, itu mepet waktu landing. Nanti saya pada saat mikot itu kemungkinan besar sudah di
tidak diperbolehkan lagi untuk penumpang berdiri atau berkeliling. Semuanya harus dalam keadaan prepare to landing di kursinya masing-masing dan memakai seatbelt. Maka dari itu, Bapak Ibu, untuk mengetahui kapan kita melintasi alam lam, ada dua, yaitu pilot nanti akan memberitahukan dalam bahasa Inggris bahwa 10 menit lagi akan melintasi mikot. Ketika pilot pemberitahuan akan melintasi mikot, Bapak Ibu silahkan bersiap untuk mulai melafazkan niat umroh. Cukup dengan labbaik Allahumma umrotan secara berulang-ulang sampai dengan landing ya Bapak Ibu. Ini untuk kehati-hatian kita bahwa kita tidak terlewat dari mikot. Kemudian cara lainnya juga Bapak Ibu bisa lihat di layar TV Bapak Ibu masing-masing. Nanti di kursi Bapak Ibu akan ada TV, tutorial videonya sudah saya share di dalam grup. Silakan, nanti juga saya akan bantu berkeliling kepada Bapak Ibu untuk menyalakan dan menyeting bagaimana kita tahu kapan melintasi mikot. Nanti ada tulisan time to mikot ya Bapak Ibu. Silakan nanti jangan sampai kita terlewat 5-10 menit sebelum mikot, kita terus aja berulang-ulang labbaik Allahumma umrotan dengan menghadirkan niat umroh. Ya Allah, saya niat umroh, kayak gitu. Kemudian sebelum mikot juga Bapak Ibu silakan mengambil wudhu dan sholat sunnah ihram 2 rakaat di atas kursi pesawat saja, itu diperbolehkan. Ini berhati-hati saat ke toilet yang sampai terkena najis. Kemudian Bapak Ibu saat di pesawat juga dimohon dengan sangat dilarang merokok ya Bapak Ibu di dalam pesawat maupun di toilet, karena saya masih aja menemukan jamaah yang merokok di dalam toilet. Itu sangat fatal sekali Bapak Ibu, akan menjadi masalah besar untuk kitanya dan juga untuk travelnya gitu. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu jangan merokok di dalam pesawat. Next Pak. Baik, sesampainya di Bandara Jeddah, Bapak Ibu akan melewati imigrasi. Sebelum ke imigrasi, kita turun dari pesawat itu, pasti Bapak Ibu ingin ke toilet. Saya sarankan, toiletnya jangan ke toilet yang dekat dengan pintu pesawat, karena itu sudah dipastikan pasti antri, Pak. Jadi, kita nanti ke toiletnya, saran saya di konveyor saja, sambil berkumpul di konveyor, dipersilakan nanti ke toilet itu agak kosong, tapi kalau toilet yang dekat dengan pesawat itu pasti antri banget gitu. Kemudian kita berkumpul di konveyor, kemudian dipersilakan ke toilet. Koper besar Bapak Ibu jangan di pick up ya, jangan diambil karena nanti ada handling atau porter yang akan mengambil koper besar. Nah, tadi yang ibu-ibu koper kecil itu kan masuk bagasi ya Bu ya. Itu nanti akan diturunkan oleh porter. Tapi porter tidak akan mengambil koper yang kecil. Koper yang kecil dikumpulkan dulu, kemudian tunggu saya sampai ke konveyor. Setelah sampai ke konveyor, saya akan menghitung, kalau memang lengkap silahkan diambil, tapi kalau belum, mohon bersabar, jangan dulu diambil. Kemudian kita akan bertemu dengan mutawif, biasanya di akuarium besar. Dan setelah sesampainya di bus, paspor Bapak Ibu akan dikumpulkan oleh saya atau nanti oleh Ustadz. Bapak Ibu, di sini pada saat Bapak Ibu baru masuk ke bus, itu biasanya akan ada oknum Bapak Ibu, oknum yang masuk ke dalam bus, meminta paspor dan visa Bapak Ibu kemudian difotokan. Kalau bisa jangan dikasih Bapak Ibu, cukup jawab aja lah gitu ya. Karena pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam bus, otomatis saya dan Ustadz masih sibuk dengan perkoperan. Kita akan hitung dan proses pemasukan ke dalam bus kita pasti di luar dan di bawah. Itu kalau mereka punya celah masuk, Bapak Ibu bilang saja tidak gitu. Jangan diberikan paspor dan sisanya kepada mereka. Jangan mau difotokan. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini itinerary kita atau jadwal kegiatan kita di Mekah dan di Madinah. Bapak Ibu, itinerary ini bersifat tentatif, tergantung nanti situasi dan kondisi. Maksudnya ini situasi dan kondisi itu seperti apa, misalkan jamnya itu kadang tergantung situasi, apakah nanti ada kejadian hujan atau apa, atau banjir, itu menyesuaikan ya Bapak Ibu. Kita nanti di Mekah itu selama 5 hari, kemudian di Madinah itu kurang lebih 3 hari ya Bapak Ibu. Di hari pertama ini kita langsung melaksanakan umroh kita itu malam Bapak Ibu, setibanya di hotel itu kita malam hari habis Isya biasanya.
Kemudian selesainya tengah malam. Waktu umroh itu pelaksanaannya kurang lebih 3 sampai 4 jam. Kalau padat kondisinya itu bisa sampai 4 jam. Kemudian besoknya kita akan city tour ke city tour Mekah, di antaranya Jabal Rahmah, Padang Arafah, dan lain-lain. Nah, di sini kita pulang city tour juga akan melaksanakan umroh kedua, Bapak Ibu. Umroh kedua dilaksanakan malam juga, habis isya. Sekitar 3 sampai 4 jam juga. Jadi, kalau Bapak Ibu dirasa memang kondisi badannya kurang fit, kecapean, atau kelelahan, tolong jangan dipaksakan, karena memang jika Bapak Ibu sudah berniat umroh di mikot, tidak bisa di-cancel, tidak bisa dibatalkan. Itu harus diselesaikan sampai akhir. Hari ketiga, Bapak Ibu, kita akan city tour ke Taif. Ke Taif ini, kita akan mengambil umroh ketiga. Next, Pak. Saya ingin menyampaikan juga, Bapak Ibu, terkait city tour ke Taif. Kondisi-kondisi city tour ke Taif. Bapak Ibu perlu diketahui, untuk city tour ke Taif ini kita membutuhkan waktu seharian. Kita berangkat pagi, jam 7 pagi, kita kumpul, kita berangkat ke Taif. Kemudian kita bisa tiba lagi di hotel itu malam hari, Bapak Ibu. Karena perjalanan dari Mekah ke Taif itu 2 jam. Kemudian dari Taif ke Mekah juga 2 jam. Dan memungkinkan untuk waktu sholat itu dijamak, Bapak Ibu, karena kita sedang safar dan kita ada rukhsah, kita kemungkinan dijamak itu bisa saja gitu. Jadi jika Bapak Ibu berkenan dengan kondisi ini, silahkan mengikuti city tour, tidak ada kewajiban. Tapi jika dirasa Bapak Ibu kayak gini, duh seharian nih di luar, kehilangan waktu sholat di Masjidil Haram, saya nggak mau ikut misalkan gitu, itu boleh Bapak Ibu, silahkan kembali ke Bapak Ibu, tapi dengan konfirmasi ke saya. Jika Bapak Ibu ingin ikut umroh ketiga, tapi ini harus ikut karena kita mengambil mikotnya itu di Masjid Purnu Manazil di dalam perjalanan dari Taif ke Mekah gitu, Bapak Ibu. Jika memang pengen umroh ketiga harus ikut, tapi kalau memang Bapak Ibu tidak akan umroh ketiga dan dirasa pengen itikaf saja di Masjidil Haram, itu diperbolehkan. Jadi jangan sampai ketika sudah di sana Bapak Ibu merasa waktu terbuang sia-sia karena city tour. Silahkan, itu tidak ikut juga tidak apa-apa, Bapak Ibu. Silahkan konfirmasi ke saya. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengikuti ke Taif, ini ada cable car. Cable car ini di luar dari harga paket umroh. Ini opsional bagi Bapak Ibu yang ingin naik cable car atau telefrik atau kereta gantung. Ini harganya kurang lebih 80 rial sampai 100 rial. Itu tergantung berapa jumlah jamaah nanti yang ikut. Kemudian tobogan juga ada. Ini wahana seperti roller coaster yang bisa kita kendarai secara mandiri ya Bapak Ibu. Nah, kalau ingin naik tobogan ini wajib naik cable car Bapak Ibu, karena akses untuk menuju tobogan ini aksesnya harus menaiki telefrik dulu. Di bawah baru kita bisa naik tobogan. Ini juga tentunya tentatif ya Bapak Ibu. Jika memang kondisi hujan pasti ini tutup gitu. Jadi tidak mesti telefrik ini buka pada saat kita ke Taif. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, setelah kita di Mekah, kemudian kita akan ke Madinah. Ke Madinah ini kita naik bus ya Bapak Ibu, tidak ada kereta cepat karena paket kita tanpa kereta cepat. Kemudian di Madinah ini kita ada 2 agenda saja, yaitu kita city tour Madinah, di antaranya Masjid Quba, perkebunan kurma, dan melintasi Masjid Qiblatain. Kemudian yang kedua itu agenda kita ke Raudhoh, Bapak Ibu. Raudhoh ini bisa kita akses dengan 2 cara, yaitu dengan via tasreh. Tasreh itu adalah surat izin untuk memasuki Raudhoh yang mengeluarkan adalah muasasah. Bapak Ibu, untuk tasreh ini akan diajukan oleh pihak travel kepada muasasah. Tapi kembali lagi, kewenangan sepenuhnya ada dari pihak muasasah. Mau memberikan, bisa memberikan atau tidak. Apalagi berdasarkan pengalaman, Januari Februari itu adalah puncak kunjungan tertinggi jamaah umroh ke Saudi, Bapak Ibu. Jadi di sana nanti akan crowded banget, masuk Raudhoh juga crowded. Jadi kemungkinan bisa dapat tasreh atau enggak itu sepenuhnya dari pihak muasasah, tidak bisa kita intervensi. Tapi ada kabar baiknya Bapak Ibu, sekarang bisa kita ke Raudhoh itu bisa akses aplikasi Nusuk. Aplikasi Nusuk itu aplikasi
aplikasi yang disediakan oleh Arab Saudi untuk pengajuan ke Raudhah secara mandiri. Nah, untuk tahun lalu, nusuk ini hanya bisa diakses 1 tahun sekali, Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya, Alhamdulillah, per Januari ini sudah ada aturan bahwa kita bisa masuk ke Raudhah lebih dari 1 kali dengan nusuk. Jadi nanti kita maksimalkan via aplikasi tersebut ya, Bapak Ibu. Jika memang nanti kendala dari tasreh itu nggak keluar, ya kita berdoa semoga tasreh keluar, nusuk juga kita lancar. Next, Pak. Untuk itinerary, Bapak Ibu bisa dilihat langsung di dalam grup, sudah saya share untuk detailnya, silahkan dibaca sendiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan. Bapak Ibu, hotel kita sesuai paket itu di Sofa Tower, kemudian di Madinah itu Abraj Sabah Hotel. Kita komposisi kamarnya ada double, triple, dan quad. Ini adalah tergantung pemesanan Bapak Ibu pada saat mendaftar. Jadi kalau memang tanpa upgrade, Bapak Ibu akan sekamar berempat. Kalau misalkan upgrade triple, sekamar bertiga, double, sekamar berdua, itu sesuai. Jika Bapak Ibu sudah mereview room list yang sudah saya kirim, namun tidak sesuai dengan pemesanan yang di awal, dengan pembayaran, silakan konfirmasi ke saya, agar segera saya konfirmasi kepada tim room list ya Bapak Ibu. Next, Pak. Bapak Ibu, ada hal yang perlu diperhatikan saat di Mekah dan di Madinah ini. Yang pertama, tadi saya sudah info bahwa paspor akan dikumpulkan selama di Mekah dan di Madinah, nanti akan dibagikan lagi pada saat kepulangan. Kemudian, biasanya jamaah umroh itu baru bisa ambil koper setelah selesai umroh, karena memang lagi korodis sekarang di sana, di hotel juga, jadi kita kemungkinan nanti bisa umroh dulu, setelah itu bisa ambil koper setelah pulang umroh. Ya kalau lebih cepat ya alhamdulillah. Kemudian sebelum umroh itu makan dan minum secukupnya ya Bapak Ibu, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu banyak minum, karena biar nanti pada saat tawaf tidak kebelet. Pada saat tawaf itu wajib kita dalam kondisi berwudu ya Bapak Ibu. Kalau bisa nanti pada saat tawaf ditahan dulu sampai tawaf aja untuk menjaga wudunya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, koper akan ditaruh di lantai yang dominan kamar. Misalkan, jadi Bapak Ibu di Makkah dan di Madinah itu kita tidak bisa dapat hotel, dapat kamar yang selantai semua, berdekatan semua, itu tidak bisa. Karena tergantung ketersediaan dari roomnya di hotel itu. Kadang tiap kamar itu misalkan itu berbeda-beda itu lantainya. Jadi kita akan taruh koper di lantai yang dominan jamaahnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian selalu on time. Bapak Ibu dimohon bantuannya untuk selalu on time dalam waktu berkumpul, mau itu waktu kita umroh ataupun pergi city tour. Kenapa? Karena kalau kita umroh semakin malam, maka Bapak Ibu akan semakin malam juga istirahatnya, itu lelah. Jadi tolong ketika kumpul jam 9 malam, kumpul jam 9 malam, kemudian bisa kita cepat istirahat. Dan untuk city tour, Bapak Ibu mohon juga jika disuruh kumpul jam 7 atau jam 2 siang, mohon tepat waktu, karena hal ini akan berdampak pada destinasi yang akan kita kunjungi itu bisa ke-skip Bapak Ibu. Atau bahkan yang harusnya kita zuhur bisa di sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, karena kita ternyata terlambat, jadi waktunya sholat itu kita masih di jalan Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya, ini kita sepakati bersama, toleransi waktu untuk menunggu itu 10-15 menit ya Bapak Ibu. Jika lebih dari 15 menit belum berkumpul dan tidak ada konfirmasi ke saya, mohon maaf, rombongan akan tetap jalan gitu untuk menghemat waktu. Kemudian Bapak Ibu ada jam-jam waktu makan di restoran. Jika Bapak Ibu di luar jam-jam tersebut, ya otomatis restoran itu tutup gitu. Jadi Bapak Ibu sayang banget nggak makan, nggak sarapan atau nggak makan malam gitu. Kemudian Bapak Ibu silakan save nomor saya dan Ustadz pembimbing. Insya Allah nanti saya yang akan membantu, dan Ustadz jangan sungkan kalau ada yang membutuhkan bantuan dari kami. Kalau misalkan di grup, khawatir kalau di grup itu tertimbun ya Bapak Ibu chatnya. Jadi silakan japri ke saya atau telepon ke saya atau ke Ustadz juga boleh. Kemudian Bapak Ibu, standar pelayanan di Hotel Mekah dan di Madinah ini sangat jauh berbeda. Tentunya lebih baik di Indonesia ya Bapak Ibu ya.
Jadi fasilitasnya pun kalau hotel bintang 5 di Arab itu, di sini tuh paling hotel bintang 3 Bapak Ibu. Kalau di Indonesia bintang 5 itu mewah banget, di sana itu bintang 3-nya di kita. Dan pelayanannya pun, pelayanan bellboy-nya, resepsionisnya, itu tidak sebaik di Indonesia. Jadi mohon dimaklumi karena memang di sana seperti itu. Kemudian Bapak Ibu karena sekarang sedang crowded kondisinya, eh, beberapa kloter itu mendapatkan bahwa sekamar berempat tapi handuknya cuma 2, handuknya cuma 3. Ketika kita minta ke bellboy atau resepsionis, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memberikan handuk. Jadi memang seperti itu kondisinya crowded Bapak Ibu. Jadi silahkan membawa perlengkapan mandi lengkap ya Bapak Ibu, handuk, sabun, sampo dan lain-lain gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu bellboy untuk memberikan handuk gitu. Kemudian waktu check out itu koper akan ditaruh di depan kamar masing-masing. Nanti mengikuti info selanjutnya dari saya. Kemudian Bapak Ibu harus selalu menggunakan ID card kemanapun Bapak Ibu pergi. Next, Pak. Bapak Ibu, next Pak. Nah, Bapak Ibu untuk diketahui, pintu masuk Masjidil Haram itu kan sama ya Bapak Ibu, perempuan dan laki-laki itu sama. Namun untuk Masjid Nabawi itu perempuan itu berbeda dengan laki-laki pintu masuknya. Perlu diketahui. Jadi Bapak Ibu harus mengingat pintu masuknya di mana. Kemudian Bapak Ibu karena kita hotelnya di Abra Bapak Ibu dekat dengan pintu 326, Bapak Ibu tolong diperhatikan ketika akan keluar itu mau pulang ke hotel cari pintu 326 gitu. Kemudian ini pasrah tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Nah ini untuk menu di hotel itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman saya, untuk di Madinah ini menunya agak kurang variatif Bapak Ibu, karena memang dari pihak hotelnya seperti itu. Khusus di Madinah, hotel apapun memang menunya agak kurang variatif dan rasanya juga ya mohon maklum saja. Maka dari itu Bapak Ibu bisa antisipasi membawa makanan dari Indonesia yang awet, yang kering-kering Bapak Ibu, untuk agar kita tetap menjaga asupan makanan kita selama di Arab Saudi nanti. Karena di Arab Saudi kan masih suhunya masih cukup dingin Bapak Ibu, dan kondisinya jika memang perut kita kosong, kondisi dingin, anginnya kencang sekali, itu sangat rentan sekali jamaah itu drop Bapak Ibu, masuk angin dan akhirnya ya ambruk gitu. Jadi tolong dipaksakan makanan makanan seperti apapun tolong dipaksakan untuk masuk, tolong disyukuri karena Bapak Ibu sudah sampai di Mekah Madinah saja adalah hal yang perlu kita syukuri. Allah telah memanggil kita ke Baitullah. Tidak semua mendapatkan kesempatan seperti kita ini ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ada city tour tambahan bagi yang Bapak Ibu ingin city tour tambahan. Ini tentunya kesepakatan jamaah ya Bapak Ibu. Dan kesepakatan jamaah ini untuk cost-nya itu akan menjadi cost dari jamaah itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui, jangan sesekali menawar. Jika kita lihat-lihat ke toko, kalau memang Bapak Ibu nggak mau beli dan cuma lihat-lihat aja, nggak usah ditawar Bapak Ibu. Itu mereka akan marah dan mereka akan mencaci maki kita, teriak-teriak. Nggak usah ditawar saja gitu. Kemudian pada saat free program Bapak Ibu di Mekah dan di Madinah ini dilakukan secara mandiri ya Bapak Ibu, tidak ada agenda khusus dari travel. Semuanya secara mandiri. Silahkan dengan grup kecil atau teman sekamarnya untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Terkait kunci kamar, hanya mendapatkan 2 piece biasanya Bapak Ibu kuncinya itu. Nah, gimana kalau sekamar berempat? Bapak Ibu bisa diantisipasi dengan menitipkan kunci tersebut ke resepsionis. Jadi siapa yang keluar terakhir titip di resepsionis, kemudian yang datang ke hotel di awal bisa ambil di resepsionis itu. Jadi tidak tunggu-tungguan, tidak menjadi konflik antara teman sekamar. Kemudian Bapak Ibu kuncinya itu tidak boleh ditempelkan ke HP ya Bapak Ibu, karena nanti akan terkendala tidak bisa buka pintu kamar, dan ini harus dicas lagi ke resepsionis. Dan lagi-lagi Bapak Ibu mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, dilarang merokok di dalam kamar hotel maupun di area masjid dan di area bandara.
di area kamar ini karena kita ini sekamar berempat Bapak Ibu dengan teman kamar yang lainnya. Mohon menjaga saling menjaga kerukunan masing-masing karena teman sekamar itu belum tentu yang lainnya juga perokok dan kita bisa jadi dapat kamar yang no smoking room. Jadi jika Bapak Ibu merokok di kamar itu ya nanti akan kena biaya denda denda itu akan dikenakan kepada jamaahnya gitu Bapak Ibu. Kemudian di area masjid Bapak Ibu jangan sesekali merokok ataupun tidak memakai ID card karena pernah ada pengalaman jamaah travel lain itu dideportasi Bapak Ibu kembali ke Indonesia, tidak boleh masuk 10 tahun ke Arab Saudi hanya karena nongkrong di sekitaran masjid sambil merokok sambil tidak membawa ID card. Ya, ini bahaya banget Bapak Ibu, jangan disepelekan terkait aturan-aturan yang ada di Arab Saudi. Kemudian di area bandara juga Bapak Ibu dilarang merokok ya Bapak Ibu, karena di sana ada polisi juga, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan perihal masuk Raudoh melalui nusuk. Itu dengan syarat Bapak Ibu harus download aplikasi nusuk yang terbaru. Yang punya aplikasi nusuk sebelumnya, silahkan diupdate, aplikasinya harus yang terbaru. Kemudian syaratnya Bapak Ibu harus berada di Masjid Nabawi untuk booking masuk Raudohnya. Jadi kalau daftarnya sekarang, itu sekarang nggak bisa Bapak Ibu, harus berada di Masjid Nabawi karena syaratnya itu harus mengaktifkan fitur GPS gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa pesan melalui jalur instan atau instant track. Ini di sebelah kanan ada contohnya tampilan instant track. Ini diperbarui sekitar 20 menit sekali ya Bapak Ibu. Setiap 20 menit itu akan muncul. Nanti Bapak Ibu silakan selama di Masjid Nabawi itu di dicek terus aplikasi nusuknya, siapa tahu sudah muncul untuk jam masuk ke Raudhohnya. Next Pak. Bapak Ibu, di tanah suci itu bukan berarti semua orang-orangnya suci ya Bapak Ibu. Tolong menjaga barang bawaan masing-masing. Saya mendapat kabar juga dari kloter sebelumnya yang berada di Mekah saat ini, jamaah kloter berapa saya lupa, itu pada saat di Jabal Rahmah, tasnya itu disilet Bapak Ibu. Tasnya disilet, tidak terasa, jadi nggak cuma di KRL Indonesia aja yang ada orang jahat menyilet tas itu, di sana juga ada Bapak Ibu. Jadi tolong dijaga barang bawaannya masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sana perhatikan istirahat yang cukup. Jangan memaksakan ingin itikaf terus di Masjidil Haram, tapi kondisi kita tidak fit. Kalau misalkan dipaksakan nanti malah jadinya ambruk dan tidak bisa maksimal keesokan harinya untuk beribadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ini makan dan minum vitamin, Bapak Ibu silakan bawa di Indonesia, dilebihkan, jangan sampai kurang, karena di sana suhunya masih sangat dingin dan vitamin ini sangat membantu untuk menjaga stamina kita. Lagi-lagi Bapak Ibu selalu on time dan lebih waktu untuk sholat gitu. Nanti di sana juga kita akan sholat, ada sholat Jumat. Nah ini untuk sholat Jumat ini Bapak Ibu harus tiba di masjid itu jam 9 pagi. Karena lebih dari jam 9 pagi sudah tidak bisa masuk ke masjid di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi karena kredit, karena full gitu Bapak Ibu. Next. Nah Bapak Ibu terkait bagasi nanti kepulangannya mohon tidak disarankan untuk over bagasi, maksimal 23 kg per koper karena ini Saudi ya. Kemudian barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal. Ini terutama biasanya yang tertinggal itu adalah charger HP Bapak Ibu, charger HP dan konektor sambungan roll kabel kayak gitu-gitu Bapak Ibu itu sering banyak ketinggalan. Kemudian pakaian yang dimasukkan ke dalam lemari itu sering juga banyak ketinggalan. Dan pastikan oleh-oleh dikemas dengan aman. Di khusus Saudi ini mereka tidak mau melihat penumpangnya itu membawa tas kresek Bapak Ibu. Jika memang nanti ada oleh-oleh yang harus ini dibawa, ini harus didus, di packing dus ini dan di wrapping. Kemudian Bapak Ibu ini terkait check-in counter di kepulangan di Bandara Jeddah ini berbeda dengan Indonesia Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Indonesia itu rapih ya Bapak Ibu, ada tim handling. Kita begitu sampai di Anara itu handling sudah menyambut koper kita sudah nggak pegang koper sampai di boarding gate. Nah di
misalnya itu berbeda Bapak Ibu, regulasi dari pihak bandaranya, koper itu harus didorong dengan jamaahnya masing-masing karena kita profiling secara mandiri. Jadi nanti koper teknisnya akan ditaruh di dalam troli. Satu troli itu bisa 3 atau 4 koper. Nanti di dalamnya juga ada 3 sampai 4 jam-jam. Itu tidak perlu koper kita lalu kita yang mendorong, itu tidak perlu. Silakan aja Bapak Ibu nanti jamaah laki-laki yang masih muda membantu untuk mendorong troli yang tersedia. Jadi tidak harus kita mendorong troli koper kita sendiri. Yang penting tim handling itu tidak ada mendorong untuk troli itu kondisinya memang seperti itu di regulasi di Bandara Jeddah Bapak Ibu di Arab Saudi seperti itu. Kemudian nanti air zam-zam itu Bapak Ibu akan dibagikan pada saat tiba di bandara kedatangan Soekarno-Hatta. Kemudian kita juga akan pembagian sertifikat umroh gitu Bapak Ibu. Next Pak. Baik Bapak Ibu sudah selesai terkait pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya disampaikan di dalam kolom chat ataupun bisa dengan raise hand juga. Insya Allah jika memang bisa saya jawab akan saya jawab. Bentar ya Bapak Ibu, saya akan buka dulu dari kolom chat. Tulisan kalau ada koper tambahan bisa kan Mbak? Yang penting satu orang itu 2 piece bagasi ya Bapak Ibu dan maksimalnya 23 kg. Kemudian selain tas lempang boleh bawa tas lain. Bapak Ibu kalau misalkan kabin ini untuk Ibu Ina, Ibu Ina berarti perempuan. Ibu Ina karena koper kabin Ibu Ina masuk ke bagasi, jadi tas lempang Ibu boleh bawa, kemudian boleh bawa tas tambahan backpack kecil ya Bu ya. Boleh, itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk bapak-bapak, karena koper kabinnya dibawa ke kabin, maka itu tidak diperbolehkan lagi membawa tas tambahan untuk bapak-bapak yang dibawa ke kabin, gitu ya Pak ya. Umroh ketiga juga malam, betul Ibu, umroh ketiga karena kita umrohnya pulang dari Toif itu kita sampai hotel itu bisa sampai jam 8 malam. Jam 8 malam kita sampai hotel Mekah, kemudian kita makan malam. Diperkirakan jam 9 malam kita baru mulai untuk ke Masjidil Haram. Itu bisa selesai jam 12 paling cepat, bisa sampai jam 1 malam itu paling cepat ya Bu ya untuk umroh ketiga. Umroh kedua juga malam Bu, tapi bisa lebih cepat karena kita hanya city tour Mekah saja, hanya ke Jabal Rahmah saja gitu. Tanggal 21 itu disediakan, iya Bapak Ibu, ini Ibu Risa, tanggal 21 itu disediakan tikes, betul Bu, nanti kita kumpul jam 5 subuh, kita nanti sholat subuhnya sebaiknya di bandara saja ya Bapak Ibu, menghindari terlambat gitu. Kemudian nanti setelah kita sampai, nanti Bapak Ibu sebelum dilakukan briefing akan diberikan dulu sarapan, Bapak Ibu, sarapan prasmanan nanti bersama jamaah yang lainnya gitu. Ibu Lucy, untuk mandi sunah ihram rumah apakah bisa pakai sabun dan wewangian? Bu, terkait mandi sunah ihram ini masih diperbolehkan untuk wewangian karena wewangian itu berlaku menjadi larangan ihram. Wewangian itu ketika kita sudah mengucapkan niat umroh labbaik Allahumma umrotan di tempat mikot, maka itu sudah berlaku larangan ihram. Tetapi jika kita masih di Indonesia, kita masih boleh mandi, masih boleh pakai sabun, wewangian, masih boleh memakai Rexona. Tapi ketika kita sudah mengucapkan niat umroh di mikot labbaik Allahumma umrotan, tidak boleh ada wewangian yang ditambahkan ke tubuh kita ataupun ke baju kita, dan kita pun tidak boleh menyentuh sesuatu yang wangi ya Bapak Ibu. Saya juga izin menginformasikan nih Bapak Ibu, ketika kita nanti saat umroh itu kan berlaku larangan ihram. Bapak Ibu jangan ada yang terpisah dari rombongan dan menyentuh Ka'bah. Bapak Ibu otomatis itu melakukan larangan ihram karena kiswah Ka'bah itu wangi Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu jika dengan sengaja sudah tahu itu larangan ihram tapi memaksakan untuk memegang kiswah Ka'bah, maka Bapak Ibu nanti akan terkena dam. Gitu. Kemudian ini Bapak Ian Fadilah, apakah nanti jemaah dipinjamkan receiver yang dipandu oleh Mutawif? Betul Pak, sekarang
kita masih akan dipinjamkan receiver untuk fokus, agar kita fokus mendengarkan bimbingan doa dari Ustadz. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, sejak bulan Desemberan kurang lebih itu ada aturan baru dari pihak Arab Saudi itu tidak, bahwa jamaah tidak boleh memakai receiver. Semua receiver yang dipakai oleh jamaah itu pada ditangkap Bapak Ibu, terutama mutawif dan TL-nya ditangkap, diinterogasi dan ditahan. Jadi tapi ini sangat berguna untuk kita, memudahkan jamaah. Nanti kita atur aja Bapak Ibu pemakaiannya seperti apa. Untuk ibu-ibu, headsetnya nanti dimasukkan di dalam mukena, jadi tidak terlihat ya Bapak Ibu. Untuk bapak-bapak, nanti memakai receivernya itu pada saat setelah kita memasuki lingkaran tawaf. Jadi tidak terlihat oleh askar. Kalau kita pakainya dari hotel, itu mereka pasti akan melihat kita memakai headset itu. Nanti kita kondisikan pada saat mulai lingkaran tawaf di Ka'bah itu, baru kita memasang receiver itu. Tapi, nah Bapak Ibu, hal yang masih terjadi ini, kita sudah mendengarkan arahan bimbingan doa dari Ustadz via receiver itu, jadi lewat headset. Tapi jamaah masih saja berteriak mengikuti seperti Allahumma, ikutan jadinya Allahumma. Itu kan menarik perhatian askar ya Bapak Ibu. Jadi tolong nanti ketika kita sudah mendengarkan doa dari Ustadz, kita cukup membacanya secara lirik saja Bapak Ibu, atau di dalam hati. Insya Allah apapun itu doanya selagi tawaf itu diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi tidak selalu mesti persis apa yang disampaikan Ustadz gitu. Silakan berzikir, silakan berdoa pribadi gitu, itu dipersilahkan. Gitu caranya ya Bapak Ibu, nanti kita akalin aja. Ini Ibu Fika Anissa, maaf tadi kurang jelas. Kalau koper kabin yang perempuan memang nggak dibawa ke kabin. Iya Bu, karena ini kan maskapai Saudi ya, regulasinya tuh 50% dari total jamaah kabinnya itu harus masuk bagasi. Ini biasanya itu berhubungan dengan space ketersediaan kabin di dalam pesawat itu kurang. Jadi jika jamaah umroh itu pasti akan diminta 50% untuk masuk ke bagasi. Nah, karena kita umroh dulu, nggak mungkin kalau kabin laki-laki dimasukkan ke bagasi, karena untuk bapak-bapak diperlukan kain ihram itu dipakai pada saat nanti melintasi mikot. Jadi untuk ibu-ibu tolong dikondisikan kabinnya nanti masuk bagasi ya Bu ya. Karena jika memang nanti tetap nggak mau masuk bagasi juga, khawatirnya pada saat di pintu pesawat itu tetap akan dicekal Bu. Karena saya pernah punya pengalaman, jamaah tidak mau masuk bagasi, akhirnya ya sudah, biar mengalami sendiri gitu. Akhirnya di pesawat itu, di pintu pesawat tetap ditahan oleh pramugari atau petugas, itu tetap dipindahkan ke bagasi pada saat di pintu pesawat. Nah, itu riskan sekali Bapak Ibu, karena nanti pada saat di sana, di Arab Saudi nanti, di Jeddah itu, kemungkinan miss keluar atau tidaknya itu kabin kita itu bisa ada. Jadi kalau misalkan dari awal sudah masuk bagasi, kita dikasih tag bagasi. Itu kalau terjadi apa-apa, kita punya buktinya bahwa itu masuk bagasi ya Bapak Ibu. Jadi memang regulasinya seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah juga waktu itu ke Dubai, pesawat Emirates. Jamaah nggak mau masuk kabin. Akhirnya jamaah nggak mau masuk bagasi Bapak Ibu. Akhirnya semua masuk kabin. Pesawat itu tidak bisa terbang Bapak Ibu. Kita delay 30 menit karena jamaah travel kita dan travel lain bersikeras tidak mau kabin masuk ke bagasi. Akhirnya pesawat tidak mau terbang karena memang ketentuannya itu terlalu berat, karena mereka punya hitungannya untuk di bagasi itu berapa gitu. Jadi itu tidak, solusinya harus masuk bagasi pada saat sudah di pesawat itu ya, mau nggak mau akhirnya masuk bagasi juga Bapak Ibu, karena biar pesawat tetap terbang. Kemudian baju umroh wanita ditaruh di tas kabin atau koper kabin. Iya Bu, misalkan ini Ibu Susukiana ya Bu ya. Misalkan Ibu, sebetulnya sih kalau saya pribadi umroh itu memakai pakaian yang sudah saya pakai pada saat di Anara. Itu saya sampai selesai umroh memakai itu saja. Tapi jika memang Ibu ada kondisi terkena najis atau memang harus kondisinya berkeringat atau basah seperti apa, harus berganti pakaian ihram, dipersilahkan nanti setelah kita sampai di Hotel Mekah. Disimpan di koper kabin. Jadi untuk ibu-ibu tidak perlu membongkar koper besar, karena kan koper besar belum tentu cepat bisa
ya Bapak Ibu ya. Untuk ibu-ibu nih khususnya mukenanya, dalemannya, ciputnya, kalau mau berganti. Nah, kalau saya sih amannya memakai pakaian yang saya pakai pada saat sebelum niat saja. Jadi tidak ada risiko untuk saya terkena dam karena menyentuh wewangian. Gitu. Kemudian, oh ini sudah saya jawab ya Bu, ini Bu Iin terkait ganti pakaian. Kalau di pesawat itu tidak dimungkinkan ya Bu ya untuk berganti di pesawat karena untuk ibu-ibu itu eh, ganti pakaiannya paling di toilet dan itu sempit Bu, malah khawatir terkena najis. Kalau yang bapak-bapak itu masih bisa di musola. Jadi untuk berganti pakaian di pesawat itu kayaknya tidak dimungkinkan ya Bu ya. Nanti kita berganti pakaiannya di hotel aja. Dan tolong dipastikan tidak wangi ya Bu ya. Kemudian, oke, ini Bapak Ian Fadila, terima kasih Pak. Ini di Madinah dan Mekah saat ini masih dingin. Betul Bapak Ibu, saat ini masih dingin dan anginnya masih menusuk ke tulang ya. Jadi saran saya membawa jaket yang boleh yang tebal, dikondisikan aja dengan bagasinya gitu. Boleh juga memakai dalaman, pakai long john atau pakai dalaman aja gitu, boleh dikondisikan supaya dinginan aja, terutama di Madinah itu lebih dingin Bapak Ibu dibanding Mekah. Kalau di Mekah itu agak hangat gitu. Kemudian Bapak Ibu saya juga sarankan terkait pemilihan sendal untuk pulang pergi hotel dan masjid, tolong dikondisikan jangan yang licin ya Bapak Ibu, karena ada juga kejadian kloter lain sendalnya itu licin, akhirnya terpeleset di pelataran dan itu kepalanya ya kena ya Bapak Ibu. Jadi tolong dikondisikan jangan sendal yang licin ya Pak, karena di sana itu kalau kondisi di Masjidil Haram hujan karena drainase di sana itu memang kurang, itu pasti banjir, tapi memang cepat surutnya lagi. Nah kondisinya maka dari itu tolong dipilih sendal yang tidak licin ya Bapak Ibu dan membawa payung, kemana-mana harus membawa payung karena bisa jadi pada saat kita tawaf umroh itu mendadak turun hujan dan kita tidak ada pilihan lain selain meneruskan tawafnya itu karena banyak juga kloter yang lain tawaf dalam kondisi berhujan gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silahkan. Oke, ini dari Ibu Lucy. Apakah ada untuk mukena cadangan apakah bisa selain warna putih? Sebetulnya bebas saja ya Bapak Ibu untuk mukena cadangannya. Ini mukena cadangan itu ketika misalkan kita waktu umroh pertama kita memakai mukena ventur, kemudian turun hujan otomatis basah. Besoknya kita umroh lagi kan Bapak Ibu. Nah umroh lagi tidak bisa memakai mukena ventur yang sebelumnya. Nah ini untuk kita umroh kedua atau ketiga. Kalau untuk sholat itu kita karena bisa memilih untuk di dalam gedung atau di dalam yang ada atapnya itu nanti kita pilih sholat di situ saja kalau memang hujan. Jadi cukup memakai baju muslim saja gitu, baju muslim yang menutup aurat itu bisa untuk sholat. Jadi mukena itu sebagai cadangan untuk kita umroh kedua atau ketiga. Untuk warnanya dipersilahkan jika tapi lebih baik jika memang punya putih dibawa aja putih, tapi kalau tidak punya nggak apa-apa yang punyanya aja gitu ya, jangan nggak usah dipaksain untuk beli gitu, yang adanya aja kalau memang ada yang putih silahkan dibawa gitu. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi atau memang ada yang harus saya diperjelas lagi terkait tadi jawaban-jawaban saya, dipersilakan boleh raise hand Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada, Pak Ian, ada lagi, Ibu Vika, Ibu Fitri, Bapak Hardian, Ibu Masna, izin saya absen juga ini, supaya ini. Oke, di jam makan itu Bu, biasanya kalau pagi itu dari jam 6 sampai jam setengah 9-an. Itu biasanya tergantung hotel masing-masing Bu, kebijakannya itu berbeda-beda. Kalau misalkan zuhur itu biasanya habis makan siang itu habis zuhur sekitar jam 1 sampai jam 3. Kalau malam itu makan malam biasanya dari jam 7 sampai jam 9 atau setengah 10-an Bu. Ya sama sih kurang lebih kayak di Indonesia Bu. Gitu. Nah ini untuk Ibu Lucy, mohon info untuk umroh kedua apakah kembali dulu ke hotel. Betul Bu, setiap kita umroh itu kita startingnya dari hotel, jadi kita umroh kedua itu kan habis City Tour Mekah ke Jabal Rahmah, ke melintasi
kemudian nanti disepakati jam berapa kita kumpul di lobi gitu. Kalau butuh tambahan air minum di kamar hotel, caranya bagaimana? Nah Bu, ini kebetulan juga ada kondisi lagi crowded juga. Kalau memang lagi crowded mah, biasanya sih hotel oke-oke aja gitu. Ketika kita minta tambahan air minum, itu biasanya tiap hari akan direfill oleh bellboy. Tapi dengan catatan kita ada di dalam kamar. Kalau kita tidak di dalam kamar, itu otomatis bellboy ketok-ketok pintu kita, ya kita tidak ada, ya tidak ada refill. Tapi kondisinya sekarang ini Bu, dari Desember sampai Januari ini kondisinya sedang crowded. Nah, kebanyakan ini terkendala juga soal minum Bu. Mereka itu ketika kita minta minum, mereka lambat untuk memberikan air minumnya. Bahkan beberapa hotel menginformasikan bahwa air minumnya dari awal sampai akhir ya hanya segitu. Nah, maka dari itu saran saya Bapak Ibu silahkan membawa botol lipat dari Indonesia. Jadi sebaiknya kita minum air zam-zam aja ya Bapak Ibu. Karena kan sayang kita momennya di sana tuh air zam-zam itu sangat mahal sekali kalau sampai ke Indonesia. Jadi kita puas-puasin aja minum air zam-zam ya Bu ya. Nanti kita setiap ke hotel kita bawa botol 2 sampai 3 botol, silahkan diisi, dimasukin ke tas sendal, kemudian bawa pulang ke hotel. Jadi di hotel, di masjid, dimanapun kita minum air zam-zam. Nah, nanti bisa juga di solusinya pada saat kita city tour itu kan Bu dibagikan minum. Boleh nanti kalau ada lebih, Ibu bisa bawa air minum itu ke hotel untuk berjaga-jaga. Karena memang kalau dari pihak hotel, ya seperti itu Bu, kalau memang lagi crowded, pelayanan mereka agak kurang. Dan memang ini masih menjadi kendala kloter-kloter sebelumnya juga, selain handuk. Kemudian Ibu Fitri, Mbak mau tanya soal makan, kalau belum lapar boleh dibawa ke kamar nggak makanannya, bawa omplek sendiri. Nah Bu, ini terkait makanan ini masing-masing hotel itu berbeda. Kalau saya sih biasanya boleh bawa Tupperware Bu dari rumah, diantisipasi gitu, bawa Tupperware kosong. Nah kita memakai kerudung panjang Bapak Ibu, yang khusus ibu-ibunya memakai kerudung panjang itu diakalin aja. Kalau mau dibawa, misalkan kita males atau apa, kondisi sakit, nggak bisa turun ke resto, dimasukkan ke tempat itu, kemudian kita tutup pakai mukena gitu. Kalau memang kondisinya darurat ya, tidak bisa turun. Tapi sebaiknya sih kita turun saja ya Bapak Ibu, kita makan di restoran gitu. Karena kebijakan setiap hotel itu berbeda-beda Bapak Ibu, ada yang boleh, ada yang enggak gitu. Kalau besok itu insya Allah lebih fleksibel, tapi saya tidak bisa menjanjikan karena setiap petugas itu berbeda juga Bapak Ibu treatmentnya kita, ada yang keras, ada yang enggak gitu. Bapak Indra, ini kunci hotel dikasih berapa? Biasanya kunci hotel itu kalau 5 star ini, Sofwa Tower ini bisa jadi dikasihnya 2 Pak, dikasihnya 2, tapi kalau jamaah bisa minta lagi ke resepsionis gitu, tapi harus jamaahnya yang minta gitu. Tapi untuk di awal itu dikasihin 2 Pak. Tapi kadang kalau lagi balik lagi Pak, ini karena lagi kredit. Kalau lagi nggak kredit itu biasanya dikasih Pak. Tapi kalau lagi kredit kemungkinan mereka kartunya itu terbatas Pak, karena full semua. Jadi kemungkinan tidak dikasih juga. Ya ini minimal pasti dikasih 2 Pak dari pihak hotel. Jadi solusinya jika sekamar berempat itu bisa kita titip-titipan kunci kamar itu ke resepsionis gitu ya Pak ya. Ada lagi Pak? Boleh Pak raise hand juga biar bisa kita sambil ngobrol. Biar nggak cuman saya yang ngomong nih Pak. Gimana Pak? Pak Indra, Pak Ian, Pak siapa lagi ini? Pak Hardian, boleh Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak dengan Pak. Sebentar Pak, siapa ini Pak? Pak siapa Pak? Maaf. Indra. Oh Pak Indra, Masya Allah Pak Indra. Salam kenal ya Pak. Akhirnya kita tetap Ya. berjumpa. Gimana Bapak? Gini, Bapak? pengalaman kalau untuk di Madinah, liftnya itu ada berapa ya? Di Kalau hotel yang kita dapat sekarang? di Madinah itu average Sabah Bapak kurang lebih Iya. ya. Kebetulan kalau saya sih belum pernah ke average Sabah ya Pak ya. Tapi insya Allah sih lebih dari 2 Pak. Ini Pasti kali ya. ya insya Allah lebih dari 2 ya, mudah-mudahan ya Pak ya.
Kalau saya sih pernah di hotel sebelahnya yang Concord itu lumayan, liftnya itu ada banyak gitu, lumayan. Mudah-mudahan besok ada banyak juga ya Pak ya untuk di Abra Sabah, karena ini saya juga kali pertama di Abra Sabah, tapi insya Allah sih Pak, mudah-mudahan. Biasanya Kalau kalau di mendekat dekat ya, dengan ini, dengan apa namanya, Madinah, dengan masjidnya, nah itu suka ini teh, suka iya, mendesek lah gitu. iya betul. Mungkin kita bisa antisipasi dari awal kali apa ya, lebih cepat ke masjidnya, karena memang lift banyak aja lagi kondisi crowded itu ya, pasti agak antri sih apa ya, pengalaman saya seperti itu gitu. Jadi kita bisa antisipasi aja kali Pak nanti untuk bisa lebih awal untuk ke masjidnya gitu ya Pak ya. Ya, baik. Ya, yang jelas Ya, kalau udah ada pengalaman bisa sharing. iya, Artinya gitu. kebetulan saya di Madinah itu sudah coba beberapa hotel yang lain Pak, di Ansor, di Concord yang lain. Kebetulan Abra Sabah ini saya juga insya Allah besok yang pertama Pak. Jadi tapi insya Allah sih Pak, pasti si hotel itu akan mempertimbangkan dengan okupasi dari hotel itu. Kita antisipasi aja ya Pak ya, supaya kita Oke, Teh. bisa lebih awal aja kali ya Pak ya. Bismillah. Ya, minimal kalau kita tahu informasi dari Mutawif kan juga lebih Ya, bagus, Teh. nanti coba saya share di grup ya Pak ya, terkait liftnya itu. Insya Allah nanti saya di share di grup untuk lift di Abraj apa ya Pak ya. Mm-mm. Saya Nun, akan Teh. Nun, Teh. siap Bapak, Nun. mangga Itu. Bapak kami sehat-sehat Pak. Ada lagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di chat sebentar. Oke, ini insya Allah untuk tahajud bersama nanti kita akan adakan ya Bapak Ibu, kita di Masjidil Haram. Biasanya nanti kita cari waktu yang kita tidak terlalu lelah, karena setiap hari kita umroh, biasanya biasanya kita akan tahajud bersama itu malam menjelang tawaf wada. Jadi sekitar Jumat malam ya Pak, ya Bu ya, Jumat malam kita nanti akan agendakan untuk tahajud bersama, biasanya lanjut tawaf pada, kemudian kita nanti check out gitu. Nanti untuk teknisnya kita akan koordinasi di lapangan aja, enaknya seperti apa, mempertimbangkan kesehatan kita juga gitu, untuk karena kita kan tiap hari lelah untuk umroh ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, tas dinding selain tas koper kabin bisa kalau bersama masuk bagasi. Oke, untuk ibu-ibu diperbolehkan membawa tas tambahan, tas dinding boleh, tas kabin juga boleh. Jadi untuk untuk jaket juga silahkan dibawa ke tas tambahan yang dibawa ke kabin. Karena kan untuk ibu-ibu koper kabinnya akan dibawa masuk ke bagasi ya Bu ya. Itu Ibu Lucy. Insya Allah boleh Bu untuk ibu-ibu. Kalau untuk bapak-bapak, karena kabinnya dibawa ke kabin, maka cukup kabin aja. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau raise hand. Jika memang sudah cukup Bapak Ibu, kita akhiri saja. Namun jika nanti ada pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu, bisa disampaikan di grup juga. Nanti insya Allah besok grup akan mulai dibuka, kita akan perkenalan nama dari mana. Silakan Bapak Ibu berkenalan dengan jamaah yang lainnya. Kemudian jika ada pertanyaan, boleh japri ke saya atau ditanyakan di grup juga ya Bapak Ibu. Insya Allah untuk nanti informasi lift yang ada di Abra Sabah, saya akan konfirmasikan kepada ustadznya, biar ustadznya juga bisa lebih mendeskripsikan nanti tentang liftnya ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan di-share di dalam grup. Ada lagi Bapak Ibu? Sami-sami Ibu Rita, baik. Apa ini? Pak Mutawif ya Pak ya. Insya Allah Mutawifnya nanti dengan Ustadz Syafi'i Pak. Ustadz Syafi'i beliau bermukim di Arab Saudi nanti. Beliau nanti akan menyambut kita di bandara kedatangan Jeddah ya Pak ya. Nanti kita akan disambut oleh beliau pada saat di Jeddah gitu Pak, untuk dibimbing proses umrohnya dari awal sampai akhir. Gitu ya Pak ya. Insya Allah nanti H-1 akan saya invite
Iya, betul. Nanti H-1 akan saya invite di dalam grup Ustadznya, karena sekarang Ustadznya masih membawa rombongan rombongan yang sebelumnya. Jadi kalau sekarang di invite-nya pasti Ustadznya juga slow respon ya Pak ya, gitu. Nanti H-1 akan saya invite di dalam grup. Silahkan Bapak Ibu bertanya terkait ibadahnya, terkait apapun itu, silahkan bertanya kepada Ustadz juga. Gitu. Bapak Ibu, karena ini sudah cukup malam, Bapak Ibu juga harus istirahat. Saya izin akhiri untuk Zoom meeting malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, tolong dijaga kesehatannya. 3 hari lagi insya Allah kita akan ibadah umroh bersama-sama. Siap Ibu Ina, terima kasih juga. Baik Bapak Ibu, mohon nanti untuk keberangkatan disarankan untuk tidak terlambat ya Bapak Ibu, apalagi kalau memang belum mengumpulkan paspor dan buku kuning gitu Bapak Ibu, karena nanti check-in-nya tidak bisa check-in di awal oleh maskapai, tetap harus paspor dan buku kuningnya harus lengkap gitu. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita menutup Zoom ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin, saya belum foto bersama ini, jadi jangan dulu dimatikan ya Bapak Ibu. Bapak Yes, admin silakan boleh? ya Mbak. Ya, terima kasih Bapak. Boleh kita menyalakan kameranya dulu Bapak Ibu? Kita foto dulu ya. Baik, silakan Pak. Bapak admin dipandu untuk hitung. 1, 2, 3. 3. Selanjutnya Pak, sudah. Sudah difoto Pak semua? Sebentar, untuk yang kedua ada 2, Baik, 1, ada 2 slide Bapak Ibu. 2, 3. Sudah ya Pak? Oke. Nah, cukup. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama